warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Sahara, selaku Ketua OSIM dari Madrasah Aliyah Negeri Pasir, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Manpasir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah podcast dengan tema bullying. Dan yang lebih istimewanya lagi, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang ahli psikolog dengan Ibu Indah Jati Pratiwi, MPSI. Kepada Ibu, selamat datang Ibu di Madrasah Aliyah Negeri Pasir. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kami hari ini. Oke, sama-sama. Jadi Bu, mungkin langsung ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, sesuai dengan topik yang pertama tadi tentang bullying. Menurut pandangan Ibu sebagai seorang psikolog, apa sih yang dimaksud dengan bullying itu sendiri Bu? Oke, bullying ya. Kita sering ya dengar kata-kata bullying, Pak. Iya. Kadang juga kita bikin joke ya, kamu bully aku nih gitu. Padahal bullying itu pada dasarnya adalah perilaku seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa sedih, rasa rendah diri pada seseorang, dan itu dapat mempengaruhi derajat hidup dia gitu. Gitu. Oke gitu ya Bu, berarti kalau bullying ini berdampak juga ya Bu pada kehidupan sehari-hari? Sangat berdampak. Kalau kita tanya dari rentan usianya nih Bu, kira-kira rentan usia berapa yang menjadi lebih rentan untuk melakukan bully ini Bu? Pelaku atau korban? Pelaku mungkin lebih tepatnya. Kalau pelaku biasanya sih antara usia sekolah ya, 10-an sampai 19. Karena dasarnya bullying itu tidak bisa terlihat jelas. Kadang dengan bilang, ih kamu kok hitam banget gitu kan. Simple gitu, tapi itu ternyata sudah masuk bullying juga gitu kan, merendahkan gitu. Jadi sekitar usia-usia sekolah itu sih lebih banyaknya. Kalau kita dari saya yang tangkap dari penjelasan Ibu kan usia sekolah nih Bu. Nah ini kenapa ya Bu, sekolah ini menjadi tempat yang lebih berpotensial terjadinya bullying dibandingkan kayak universitas atau misalnya lembaga instansi lainnya nih Bu? Oke. Pada dasarnya yang pertama, bahwa usia sekolah itu usia penjajakan, apalagi usia SD, SMP, SMA itu kan masih kayak pencarian jati diri, emosi masih labil gitu kan. Jadi masih bercanda-bercandaannya ngaco kayak gitu kan. Dan di situ sosialisasinya banyak orang, tidak hanya si A, si B, si C, dan pengawasannya juga akan tidak konsen. Maksudnya oke, guru di sekolah, guru di kelas, tapi saat mereka bermain kan tidak terlihat untuk tidak bisa untuk pengawasan lebih lanjut gitu loh. Jadi intinya dari emosi yang lagi sedang stabil, pengawasan yang kurang, dan sosialisasi yang lebih luas itu berpengaruh. Kalau kita lihat dari banyaknya pemerintah kan sudah sering melakukan kayak sosialisasi nih Bu, sosialisasi baik pendidikan moral, agama, etika, bahkan ada beberapa hukum-hukum yang ditetapkan tentang hak-hak anak ya Bu. Tapi kenapa sih Bu masih ada celah untuk seorang diri itu melakukan perilaku bullying ini sendiri Bu? Iya, pertanyaannya bagus banget. Jadi saya harus mencerna. Jadi begini, seperti yang saya tadi katakan bahwa tingkat kematangan emosional yang belum belum matang gitu pada diri seseorang, dan kemungkinan ada traumatis atau ada kayak dulu aku dibully nih gitu. Aku merasa jadi korban nih. Sekarang ternyata ada yang lebih lemah. Kan biasanya yang membuli itu punya kekuatan lebih daripada yang dibully kan. Yang akhirnya yang dibully ini dia akan, aku nggak berani ngapa-ngapain nih, bahkan cerita sama teman pun nggak berani kayak gitu kan. Nah itu orang saat merasa dirinya pernah pernah menjadi korban atau pernah merasakan itu, dan ada ajang balas dendam didasari dengan emosi yang tadi kurang matang, itu yang dia akan tidak mengindahkan apa itu norma atau apa itu etika, apa itu nanti dihukum juga cuma dihukum kayak gitu kan, akhirnya kebal dia. Nah itu memang harus jadi tanggung jawab kita semua sih untuk ayo deh rangkul. Sebetulnya yang pelaku ya saya bilang ya, pelaku ini sebetulnya punya memori, punya alasan gitu loh, tapi ya mungkin itu yang belum kita tahu gitu. Berarti lebih tepatnya ke si pelaku ini merasa dirinya lebih kuat ya Bu daripada si korban. Nah kalau misalnya dari Ibu jelasin nih Bu, tapi kalau kita lihat dari sisi si korban, apakah dari tindakan bullying ini ada gangguan terhadap mentalnya atau kejiwaannya mungkin Bu? Ya, efeknya ya? Iya. Kalau efeknya pasti, karena dari dia tidak bisa
nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita bahwa ih aku dibully nih gitu. Bahkan dengan temannya, jangankan dengan guru ya, dengan temannya pun dia nggak bisa ngomong, berarti dia sudah tidak punya kepercayaan diri. Jelas akan cemas. Cemasnya kenapa? Cemasnya karena saat dia melihat si korban, dia akan ketakutan. Yang nanti bisa efek jangka panjangnya dia malah takut dengan orang, dia kehilangan, kalau orang bilang kayak bukan martabat sih, konsep dirinya itu dia bias gitu. Oh ternyata aku begini ya, aku begini gitu. Merasa kurang gitu. Iya, tetap akan berpengaruh gitu sih. Kalau kita lihat dari sisi korbannya lagi nih Bu, apakah ada bentuk perlawanan dari si korban ini untuk melawan dari perilaku bullying ini sendiri Bu? Kebanyakan korban tidak bisa, karena yang seperti tadi kita omongin ya, bahwa dari kekuatan si korban ini lebih lemah daripada si pelaku. Dia punya power nih si pelaku ini gitu kan. Makanya si korban ini memang nggak bisa berkutik. Dan biasanya memang korban bullying ini anak-anak yang nggak ada powernya, nggak banyak powernya. Jadi terus ditindas yang akhirnya ketahuannya jangka panjang kayak gitu. Oke, bagus banget Ibu penjelasannya. Terima kasih. Tapi Ibu, terkadang ada juga kasus di mana sebenarnya anak ini tidak ada yang membuli Bu, cuman dia merasa seperti dirinya seolah-olah dibully. Itu apakah ada gangguan dengan kejiwaannya atau ada faktor dan dampak lainnya Bu? Gini, dia merasanya seperti apa? Kayak ada yang ngebully, padahal sebenarnya teman-temannya tidak membuli, ya. Sama sekali. Merasa terasingkan gitu. Ya oke. Mungkin dalam konsep dirinya atau dalam pemikiran dirinya itu dia merasa kurang, tapi dia tidak bisa follow up, tidak bisa ngomong. Jadi merasa orang lain itu kok ngelihat aku begini ya. Orang, ya itu jelas ada masalah di dirinya. Jadi dia bias. Yang saya katakan tadi, dia bias tentang self image-nya. Dia belum menemukan sih saya gimana. Dan anak-anak seperti ini sebetulnya harus tetap kita rangkul, harus kita kasih kasih bukan bimbingan, kasih dukungan bahwa kamu oke, kamu nggak apa-apa, nggak ada yang bully kamu. Dikasih pengertian terus itu, karena takutnya kalau kita makin apa sih orang nggak apa-apa kok gitu, itu malah jadi bully bagi dia, karena merasa iya ya aku nggak diperhatikan kayak gitu ya Bu. Masya Allah sekali nih jawabannya ya Bu. Selanjutnya nih Bu, kalau selama Ibu menjadi seorang psikolog nih dari awal sampai sekarang, sudah berapa banyak kasus yang Ibu tangani mengenai bullying, atau kasus apa nih Bu yang paling terparah yang pernah Ibu tangani? Selama saya di sini dari 2022 aja ya. Sampai kalau dari awal bingung banyak. 2022 ini sekitar 10 sama yang kemarin. Kebetulan kemarin baru menangani kasus bullying di salah satu kecamatan di sini. Dan yang paling parah ini sampai dia menyakiti diri. Jadi dia saat bertemu si pelaku, dia akan diam. Tapi nanti dia melipir tuh apa bahasanya, menyingkir gitu ya. Menyendiri mungkin ya Bu. Bilingual ya saya. Menyendiri, dia akan cabut-cabut rambut, dia gigit-gigit badannya, dia menyakiti itu. Sampai melukai juga itu? Sampai melukai. Apa masuk ke rumah sakit juga atau ada bagaimana Bu? Enggak, kebetulan enggak sih, enggak sempat karena setelah kami dampingi, alhamdulillahnya sudah oke gitu. Alhamdulillah gitu Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu nih Bu, siapa sih orang yang harus berperan untuk membentuk karakter siswa sebagai seorang anak untuk menghindari perilaku bullying ini sendiri Bu? Semua ya. Semua aspek. Tapi yang paling utama adalah orang tua. Orang tua. Kenapa orang tua? Karena pondasi pertama mental anak, kepribadian anak itu ada di rumah. Jadi kalau ada orang tua yang bilang, ya yang penting kan sudah sekolah. No gitu kan. Iya benar. Pondasi awal itu orang tua, bapak ibu, baru lingkungan di sekitar rumah, lingkungan sekolah, karena dia masuk sekolah ya teman-teman, ya guru, ya semua yang ada di sekolah. Jadi memang tanggung jawab kita semua sih gitu. Tapi nih Bu, kalau misalnya menurut Ibu nih, siapa sih orang yang tepat untuk kita ceritakan, atau mungkin kalau bahasa gaulnya teman curhat lah Bu? Biasanya lebih enak kalau siswa kan ke teman. Jadi kalau korban bully tadi saya bilang, dia akan susah untuk mengeluarkan
aku tuh begini loh, aku rasanya begini loh, dia akan susah. Tapi kadang ada perilaku yang dapat temennya itu lihat, oh kok dia berubah ya, kenapa ya, itu dideketi tanpa ada bahasa pertanyaan, kamu kenapa? Karena semakin ditanya kamu kenapa, dia akan semakin enggak kok, ketakutan. Gitu. Dari perubahan itu kita bisa kok, ayo yuk kita makan yuk, ayo kita ini. Jadi memang harus step by step untuk membuka pintunya dia gitu sih. Bagus banget ya Bu, berarti kalau misalnya ada orang-orang yang terbuli ini, caranya untuk menyembuhkan dirinya sendiri pun itu belum bisa kita ketahui nih Bu ya. Ya harus digali ya. Iya. Apa efeknya? Nggak kayak kalau demam kan langsung ada nih obatnya paracetamol gitu. Oh iya benar. Nah ini Bu, kalau kita lihat secara fisik nih Bu, apakah dia yang terbuli ini mendapatkan kekerasan fisik ini juga berpengaruh terhadap mentalnya Bu? Iya. Karena gini, memori itu akan dibawa terus oleh seseorang dan itu akan menjadi traumatis sendiri. Dan bully itu kan terdiri dari 4 ya. Ada verbal, ada fisik, ada psikis, dan ada cyber sekarang kan gitu. Karena marak kan. Iya. Dan ini semua dampak atau efek ke belakangnya itu muaranya di psikisnya dia gitu. Karena memori-memori yang dia ambil masuk dalam bawah sadar, suatu saat ini akan keluar menjadi mungkin trauma. Kalau tidak tertangani loh ya, mungkin akan menjadi trauma, mungkin akan menjadi kecemasan yang banget gitu. Nanti mungkin kalau tidak tertangani dengan baik banget, dia akan depresi gitu. Oke, Masya Allah ya Bu. Ini Bu nggak terasa ternyata sudah sampai di penghujung nih Bu ya. Iya Ibu, mungkin sebelum kita tutup nih Bu, saya mau bertanya dulu, apa pesan dan kesan Ibu untuk para penonton di rumah mengenai baik mungkin untuk si pelakunya atau mungkin si korbannya nih Bu. Mungkin barangkali yang nonton ini ternyata salah satu pelakunya nih Bu. Iya, gini ya. Pada dasarnya kita semua tuh diciptakan oleh Allah itu dengan segala keistimewaannya. So kita hargai itu dengan syukur kita kepada Allah adalah kita menghargai apapun yang Allah berikan kepada kita, kepada teman kita, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Gitu aja sih. Insya Allah, kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Nah teman-teman semua, itu adalah penjelasan dari narasumber kita yang Masya Allah sekali ya, mulai dari pengertian, dampak, penyebab, serta hal-hal dirinci lainnya nih. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast kami pada hari ini. Yuk kita sama-sama memberantasi bullying dan membentengi diri untuk tidak mengikuti perilaku-perilaku yang kurang baik seperti halnya adalah bullying ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Manpaser. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.